Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, ya, selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa dari bahaya-bahaya yang sedang mewabah di negara kita. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan agar pandemi ini cepat berlalu. Oke. Kali ini kita akan mempelajari atau belajar di materi pertama. Kemarin untuk PowerPoint-nya sudah saya bagi, sudah saya share. Entah kalian belajar atau tidak, ya. Mudah-mudahan sudah pada mempelajari sebelumnya. Yaitu tentang apa? Tentang memahami secara umum administrasi kepegawaian. Ya, ini materi kita yang pertama. Kita akan mempelajari apa itu administrasi kepegawaian secara umum, baik di instansi pemerintah maupun di swasta. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, setelah mempelajari materi ini semua, kita semua dapat menjelaskan pengertian dari administrasi, pengertian dari tenaga kerja, dan pengertian dari pegawai. Kemudian yang kedua, kita mampu mengemukakan pengertian dari administrasi kepegawaian. Yang ketiga, kita dapat menguraikan prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Dan keempat, menerangkan fungsi-fungsi administrasi kepegawaian. Yang kelima, menjelaskan asas pembinaan kepegawaian. Keenam, melakukan identifikasi serta ruang lingkup administrasi kepegawaian. Dan yang ketujuh, terakhir kita dapat melakukan identifikasi ruang lingkup administrasi kepegawaian. Ini adalah tujuan pembelajaran di materi yang pertama. Ya, ini goalnya. Nah, kita langsung ke materi saja tentang administrasi kepegawaian. Pada prinsipnya, administrasi kepegawaian berasal dari dua kata, administrasi dan kepegawaian, yang digabungkan seperti itu. Makna dari administrasi itu apa? Mungkin kalian sudah sering, ya, bahkan kemarin di kelas 1 ada yang namanya administrasi umum. Di situ pasti mempelajari tentang administrasi. Ya, kita ulik sebentar saja. Ya, menurut Diliangji ini terkenal, ya, administrasi, Bapak administrasi. Diliangji ini banyak mengeluarkan buku-buku tentang administrasi. Menurut Diliangji, administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan apa? Dalam hal ini adalah tujuan organisasi. Karena seseorang atau orang kalau sudah bekerja di suatu organisasi, dia tidak boleh mempunyai tujuan pribadi. Ya, tujuan yang ingin dicapai ya harus merupakan tujuan perusahaan atau tujuan organisasi itu, tidak ada tujuan pribadinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kepegawaian atau sering kita sebut, ya, orang administrasi itu sering menyebutnya adalah bagian personalia, kepegawaian atau personalia. Apa itu? Ya, kepegawaian, ya, pada prinsipnya itu bisa dibedakan menjadi dua, ada yang namanya tenaga kerja, ada yang namanya pegawai. Kalau tenaga kerja pada umumnya merupakan penduduk dalam usia kerja yang siap untuk melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, sedang mencari kerja, bersekolah, tapi sudah masuk ke dalam usia kerja, dan yang mengurus rumah tangga pun itu termasuk tenaga kerja secara umum. Karena apa? Mereka sudah umurnya sudah masuk ke dalam umur usia kerja. Kemudian yang kedua adalah pegawai. Nah, pegawai ini orang yang bekerja pada pemerintah, baik perusahaan pemerintah dan sebagainya maupun instansi lainnya. Ini biasa disebut sebagai pegawai. Kalau di swasta itu biasanya namanya karyawan seperti itu. Nah, ini dari dua kata ini, administrasi dan kepegawaian, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi kepegawaian merupakan seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa, ya, seorang kalau sudah bekerja dalam suatu instansi, dia harus tujuannya adalah mencapai tujuan organisasi, bukan untuk mencapai tujuan pribadi. Itu yang harus dicamkan, ya. Karena setiap organisasi atau setiap
instansi pasti mempunyai visi misi masing-masing. Nah, visi misi itu yang kita harus kejar sebagai karyawan atau sebagai tenaga kerja yang bekerja di dalam suatu organisasi itu. Ya, jadi administrasi kepegawaian ya mengurusi tentang kepegawaian, mulai dari perencanaan pegawai, kemudian pengadaan inventarisasi pegawai, kemudian atau pencatatan pegawai, kemudian pembinaan, pelatihan, ya, kemudian penataran, kemudian ada karir sistemnya bagaimana, kemudian tentang cuti, sampai dengan mutasi hingga pemecatan seperti itu. Itu semua diurusi oleh yang namanya administrasi kepegawaian. Nah, di dalam administrasi pegawaian, administrator pun ya ada yang namanya administrator. Administrator itu apa? Administrator adalah orang yang bekerja untuk menyusun, mengendalikan seluruh aktivitas, baik memelihara, mengembangkan, mendapatkan maupun menggunakan pegawai sesuai dengan beban kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, yang mengatur tentang administrasi kepegawaian namanya administrator. Ya, orang yang mengurusi tentang kepegawaian. Mungkin kalau di SMK Negeri 2 itu sama Pak Fauzi, itu bagian kepegawaian. Jadi semua tentang kepegawaian akan diurus oleh Pak Fauzi, mulai dari perekrutan, ya, persetujuan perekrutan, sampai dengan nanti mungkin pengeluaran untuk pemecatan, sanksi dan sebagainya, itu dilakukan atau diurusi oleh Pak Fauzi sebagai administrator administrasi kepegawaian. Nah, tujuan adanya administrasi kepegawaian itu ada beberapa. Yang pertama, untuk apa? Memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai. Bagaimana perencanaan pegawai itu dilakukan? Bagaimana pengembangan pegawai yang sudah ada kita kembangkan sehingga manfaatnya bagi organisasi itu sangat banyak, seperti itu. Visi misi akan cepat dicapai secara efisien dan efektif. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian yang benar, yang tepat, yang cepat. Sekarang ya sudah eranya globalisasi, ya. Sistem manajemen informasi kepegawaian kalau di instansi pemerintah mungkin ya hanya sedikit menggunakan teknologi, tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah benefit, yang sudah besar, bahkan instansi pemerintahan sudah besar, sistem informasi kepegawaian itu bisa diakses oleh siapapun. Contoh paling sederhananya adalah di setiap website instansi pasti ada nama-nama kepegawaiannya. Nah, itu namanya sistem informasi kepegawaian. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Melalui apa? Mungkin pendidikan, mungkin pelatihan, baik formal maupun non-formal. Kalau formal itu yang kayak gini. Kalian dari TK itu pendidikan formal ya. Kalian dari TK, SD, SMP, SMA, nggak boleh, itu namanya pendidikan formal. Non-formal itu pelatihan di luar, gitu. Pendidikan di luar, kursus, itu non-formal. Kemudian yang keempat, penataran pegawai sesuai dengan kompetensi serta memperhatikan pola karirnya. Penataran, ya, pelatihan dalam kompetensi masing-masing, itu namanya penataran. Ya. Kemudian yang kelima, meningkatkan pembinaan pegawai. Kemudian dibina sehingga merasa nyaman, dimotivasi sehingga etos kerjanya meningkat atau kinerja meningkat, sehingga apa? Produktivitas kerjanya juga meningkat. Itu akan menghasilkan hal positif bagi perusahaan. Visi misi perusahaan akan cepat dicapai. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja pelayanan pegawai untuk mewujudkan good governance, pemerintahan yang baik gitu. Pelayanan yang baik kepada pegawai, mewujudkan good governance. Karena apa? Perusahaan itu tidak hanya memikirkan pelanggan saja, tapi juga memikirkan pegawainya bagaimana. Kemudian prinsip administrasi kepegawaian. Nah, prinsip dijalankannya administrasi kepegawaian yang pertama, harus melakukan prinsip right man on the right place, atau menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya, jangan sembarangan. Karena akibatnya apa kalau sembarangan? Dia tidak mampu bekerja secara maksimal, hasilnya juga jelek, hasilnya tidak maksimal. Ataupun ya,
Kalau semisal menempatkan seorang pada tempatnya tapi tidak dengan posisi kemampuannya, dia harus belajar terlebih dahulu. Nah, proses belajar ini harus memakan waktu yang lama. Kalau swasta, kalau perusahaan swasta pasti dia akan memikirkan dia akan memikirkan profit nih. Nah, dengan adanya pelatihan dengan kayak gini, ya, dengan adanya harus dilatih terlebih dahulu, dia pasti kehilangan profit banyak. Yang kedua, equal pay for equal work. Jadi usaha untuk memberikan balas jasa kepada seseorang sesuai dengan prestasi kerja, diberikan hadiah reward kepada pegawai-pegawai yang berprestasi, ya, memberikan pelatihan, reward itu tidak hanya uang, ya. Mungkin pelatihan gratis, pendidikan gratis itu merupakan reward, ya, gitu. Kemudian ada yang namanya prinsip kemanusiaan, memberikan porsi yang sama kepada masing-masing karyawan, jangan dibedakan. Itu tidak boleh. Seorang administrator atau administrasi yang mengurusi kepegawaian itu dia harus menempatkan atau memberikan porsi yang sama kepada setiap karyawan. Ya, kalau dalam posisi yang sama ya pekerjaannya harus sama, beban pekerjaannya harus sama. Mungkin pekerjaannya beda tapi beban pekerjaannya harus sama. Yang terakhir adalah namanya prinsip demokrasi. Ini secara umum ya. Prinsip demokrasi, yaitu menghargai atau menghormati pendapat dari bawahannya. Ya, tidak apa sih karena bawahan kemudian pendapatnya disepelekan, tidak boleh. Ya, perusahaan harus menghargai, menghormati pendapat dari bawahan. Seperti itu ya, ditampung seperti itu. Ini prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Kemudian fungsi administrasi kepegawaian. Sebenarnya ada dua fungsi ya dalam proses administrasi kepegawaian. Yang pertama adalah fungsi teknis, yang kedua adalah fungsi manajerial gitu. Kalau fungsi teknis ya seorang karyawan melakukan pekerjaannya, itu fungsi teknis. Kalau ini adalah kita bahas adalah fungsi manajerialnya, bahwa dalam proses administrasi kepegawaian ya fungsi ini harus dilaksanakan, tidak boleh tidak, ya, sehingga hasilnya nanti bisa maksimal. Prinsip yang pertama adalah proses atau fungsi perencanaan. Ya, fungsi perencanaan ini berarti bahwa setiap setiap ada atau perusahaan atau instansi membutuhkan karyawan baru, pegawai baru, itu dia harus ada proses perencanaan terlebih dahulu. Ya, sehingga apa? Pegawai atau calon pegawai yang dibutuhkan itu sesuai dengan kualifikasi yang kita harapkan. Tidak boleh sembarangan asal nyomot, asal ngambil, tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah setelah direncanakan maka dilakukan pengadaan. Proses pengadaan macam-macam, ya. Ada yang langsung ambil, ada yang enggak sesuai kualifikasi, ada yang harus melewati proses. Contoh kayak PNS, ya. PNS itu harus ada prosesnya. Ya, 2 tahun atau 3 periode ini tuh prosesnya adalah kita harus daftar dulu secara daring, ya. Kemudian seleksi administrasi, kita tunggu hasilnya seleksi administrasi. Kemudian ada seleksi namanya kemampuan. Kalau kita sudah seleksi administrasi lolos, kita ujian tertulis. Setelah ujian tertulis ada ujian wawancara. Itu sama prosesnya seperti itu. Melamar dulu, nunggu pengumuman bagaimana administrasi kita diterima atau tidak, kemudian tes tulis biasanya seperti itu, kemudian wawancara baru bekerja. Nah, kalau swasta mungkin 3 bulan tidak langsung bekerja jadi pegawai tetap, dia ada 3 bulan training dan lain sebagainya. Itu pengadaan. Kemudian pengorganisasian ini maksudnya adalah setelah terjadi pengadaan maka diorganisasikan pekerjaan apa untuk dia, ya. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai baru ini apa, ya, disampaikan sehingga pegawai tersebut mampu bekerja secara maksimal. Tidak apa yang harus dikerjakan dia kebingungan, jadi sudah ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian pengarahan
Setelah dikasih pekerjaannya apa saja, selanjutnya diarahkan, dimotivasi. Nah, ini proses manajemen nih, ya. Top manajemen biasanya melakukan proses pengarahan. Dia harus memotivasi pegawai baru ini sehingga pekerjaan dia maksimal, dia etos kerjanya meningkat tinggi, seperti itu. Mencapai tujuan organisasi lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien. Yang terakhir adalah pengendalian. Proses pengendalian ini ada namanya proses pengawasan. Ya, dalam proses pengawasan ini seorang pimpinan biasanya bisa mengawasi secara langsung, bisa tidak. Ya, bisa dengan orang lain, diawasi orang lain, atau langsung oleh pimpinan. Apakah benar-benar dijalankan atau tidak? Ada kesalahan apa atau tidak? Kemudian diperbaiki. Ini adalah fungsi-fungsi administrasi kepegawaian. Nah, kemudian, sistem dalam perekrutan pegawai. Sistem nih. Ada yang namanya career system, ada yang namanya patronage system, ada yang namanya merit system, ada namanya policy system, dan yang terakhir nepotism system. Mungkin nepotism tidak asing bagi kalian. Nepotisme mungkin asing, tapi kalau patronage system, merit system mungkin belum begitu familiar. Nah, ini maksudnya dari career system apa? Jadi perusahaan instansi merekrut pegawai itu berdasarkan kecakapan pegawai dan berpengaruh terhadap perkembangan karirnya. Ya, ini berdasarkan kecakapan pegawainya. Kemudian yang kedua, patronage system. Ya, instansi perusahaan mengambil karyawan atau menerima karyawan berdasarkan keinginan karyawan tersebut dalam membantu pekerjaan karyawan lain, ya, itu sehingga memperlancar pekerjaan karyawan yang lainnya, kayak pegawai IT, ya, khusus IT itu dia kan membantu pekerjaan karyawan lain. Kemudian merit system. Nah, merit system ini berdasarkan kecakapan pegawai tapi tidak berpandangan tentang karir kedepannya. Tapi kalau career system itu karir kedepannya bagaimana? Merit system hanya kecakapan pegawai yang diutamakan. Yang keempat, itu ada yang namanya spolis system. Ya, spolis system ini kaitannya dengan keanggotaan dalam suatu partai. Contoh, presiden dalam merekrut atau memilih pembantunya atau menterinya, nah biasanya ada berdasarkan keanggotaan dalam suatu partai. Dia diusung oleh partai mana? Nah, maka keanggotaannya atau menterinya kita pilih dari partai itu. Itu maksudnya spolis system. Dan yang terakhir, nepotism system. Nah, ini mungkin sudah tidak asing dengan kalian, bahwa nepotisme atau kekerabatan ini juga ada di dalam sistem sistem lama, sistem rekrutan pegawai. Jadi ya, daripada untuk orang lain, kalau saya jadi pimpinan, ya keluarga kita sendiri dulu, atau saudara kita, atau teman dekat kita, teman lah, asal kenalan kita, seperti itu dimasukkan dulu. Ini namanya nepotism system atau nepotisme system, sistem nepotisme. Nah, sistem nepotisme ini buruknya adalah dia tidak melihat dari kecakapannya, keterampilannya, tidak, tapi hanya kedekatan kekeraban. Karena akrab ya udah direkrut, tapi tidak tahu kemampuannya bagaimana. Nah, ini pengelompokan pegawai, ya. Jadi pegawai itu ada yang namanya PNS, ada yang namanya pegawai swasta, ada yang namanya pegawai tetap, dan ada yang namanya pegawai kontrak. PNS itu apa? Mungkin sudah pada tahu bahwa PNS merupakan pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan dan digaji oleh pemerintah. PNS ini tidak hanya dipunyai oleh pemerintah pusat, ya, tapi juga bisa PNS pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa mengangkat PNS. Yang kedua adalah pegawai swasta. Kalau pegawai swasta adalah pegawai atau pekerja yang bekerja di perusahaan swasta dan digaji oleh swasta, tidak digaji oleh pemerintah. Ini namanya pegawai swasta. Kemudian ini namanya pegawai tetap. Nah, pegawai tetap merupakan pegawai yang sudah diangkat resmi dan memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan yang tetap setiap bulannya. Kemudian tidak ada batasan waktunya, ya sudah sampai akhir dia pensiun, seperti itu. Kalau di umur pensiun itu tergantung dari perusahaannya masing-masing. Kalau swasta, kalau pemerintahan mungkin 60
60 itu sudah harus pensiun. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ada yang namanya pegawai kontrak. Pegawai yang bekerja di suatu instansi dengan waktu tertentu berdasarkan perjanjian dan kontrak. Dia harus tanda tangan kontrak di awal berapa tahun, bisnis 1 tahun. Kemudian kalau dinilai kok bagus, dia akan diperpanjang 1 tahun lagi, seperti itu. Nah, pegawai kontrak ini bisa ada di swasta, juga bisa ada di pemerintahan, ya. Pemerintah juga ada contoh kayak guru-guru muda di sini yang belum PNS, itu pegawai kontrak tapi dia digaji oleh pemerintah, ya. Kalau yang swasta outsourcing namanya, ya. Kalau kalian tahu outsourcing, lah itu adalah pegawai kontrak. Kalau bagus setiap tahun nanti diperpanjang, atau nanti ada pengangkatan, diangkat sebagai pegawai tetapnya perusahaan, sehingga dia mempunyai tunjangan tetap lainnya. Kalau kontrak biasanya tidak punya tunjangannya, tunjangan hanya sedikit, biasanya seperti itu. Nah, ini pengelompokan pegawai, macam-macam pegawai. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem kepegawaian yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 3 sistem kepegawaian. Yang pertama ada sistem kepegawaian nasional, yang kedua ada sistem kepegawaian daerah, dan sistem kepegawaian di perusahaan. Meskipun perusahaan swasta, dia juga harus ikuti aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Gitu. Nah, di dalam sistem kepegawaian nasional, ya, ini diurusi atau dikelola oleh yang namanya Badan Kepegawaian Negara Nasional, ya, yang biasa disebut dengan BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Nah, BKN ini ngurusi apa saja? Ada PNS, ya, PNS nasional, itu dikelola oleh BKN. Kemudian anggota TNI juga merupakan kepegawaian nasional, dia dibayar oleh langsung pemerintah pusat. Kemudian anggota kepolisian, polisi itu juga dibayar oleh atau digaji oleh pemerintah pusat, SKNS ke pemerintah pusat. Kemudian pejabat negara lainnya kayak presiden dan wakil, kemudian ketua DPR MPR, wakil ketua DPR MPR, atau anggota DPR MPR, itu juga merupakan sistem kepegawaian nasional, masuk ke dalam sistem kepegawaian nasional. Karena apa? Mereka digaji oleh negara, ya, oleh pemerintah pusat. Hakim juga, menteri juga, ya, ini masuk ke dalam sistem kepegawaian nasional. Kemudian ada PNS lainnya, seperti PNS yang diperbantukan atau ditempatkan di BUMN atau BUMD, namun tidak semua pegawai BUMN adalah PNS. Ini juga ada yang dibayar atau digaji oleh pemerintah pusat. Kemudian ada sistem kepegawaian daerah. Kalau sistem kepegawaian daerah bukan BKN lagi, tapi ada yang namanya BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Ini yang mengelola PNS yang diangkat oleh gubernur atau wali kota atau bupati sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ya, tidak semena-mena pengangkatan seperti itu. PNS juga ada, PNS guru ada nggak? Ada. PNS guru juga ada yang diangkat oleh nasional melalui BKN, ada yang BKD daerah. Ya, tergantung daerah masing-masing mau ada pengangkatan atau tidak, seperti itu. Kalau tidak ada ya berarti nggak ada, cukup segitu. Kalau ada ya nanti ada lagi tambah, seperti itu. Nah, udah ada sistem kepegawaian di perusahaan. Kalau di pegawaian di perusahaan swasta itu ya biasanya mempunyai peraturan sendiri, tapi ada peraturan pemerintah yang memang mengurusi tentang perusahaan swasta. Nah, di sistem kepegawaian di perusahaan swasta itu ada beberapa macam pegawai. Yang pertama adalah worker atau pekerja, ya. Worker atau pekerja. Apa itu worker atau pekerja? Jadi worker merupakan karyawan yang langsung digerakkan oleh manajerial atau oleh manajemen untuk melakukan proses produksi, menghasilkan barang, menghasilkan pekerjaan langsung gitu.
Jadi dia yang diarahkan oleh manajemen untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kantor. Namanya worker atau pekerja. Kemudian ada yang namanya administrator. Administrator merupakan orang yang menentukan garis besar kebijakan atau tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Ya, kemudian yang mengurusi bagian-bagian administrasi ini namanya administrator. Kepegawaian ada administratornya. Dia mengurusi tentang perencanaan pegawai, perekrutan pegawai, cuti, pengembangan, ya, karirnya bagaimana, karirnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada staf atau pembantu ahli. Ini merupakan karyawan atau pegawai yang memiliki kemampuan khusus di bidangnya, yang bekerja sesuai dengan bidangnya untuk membantu pekerjaan khusus. Ya. Mungkin staf pembantu ahli keuangan, dia hanya bekerja di keuangan, dia akan membantu bagian keuangan. Karena apa? Ahlinya dia adalah bagian keuangan. Kemudian ada manajer. Manajer itu ada top manager, ada middle manager, ada bottom manager. Ya, ini bagian manajemen. Merupakan pemimpin pelaksana pekerja yang menggerakkan orang-orang untuk bekerja. Ya, tanggung jawabnya lebih besar. Pekerjaannya memang terlihat gampang, tapi tanggung jawabnya lebih besar dari yang lainnya. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di kelas Teams kita, di kelas online kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.